Bayangkan, di tengah tanah Jawa yang sunyi, hidup seorang lelaki yang berani menertawakan para ulama, menolak sholat berjamaah, dan berkata, "Aku sholat di hatimu." Namanya Mbah Saridin, atau yang orang Pati sebut, wali nyeleneh. Sebagian menyebutnya ulama sesat, tapi sebagian lain percaya dialah orang suci yang menutupi cahaya dirinya sendiri. Konon setiap kata yang diucapkannya seperti doa, tapi juga seperti tantangan bagi langit. Ia bisa menurunkan hujan tanpa menyebut nama Tuhan dan membuat para kiai gemetar tanpa mengangkat tangan. Namun siapa sebenarnya Mbah Saridin? Apakah dia benar-benar wali gila yang menentang syariat? Atau justru penjaga rahasia makrifat yang tak mampu dipahami manusia biasa? Kisah ini bukan tentang benar atau salah, tapi tentang batas tipis antara iman dan kesesatan yang sampai hari ini masih diperdebatkan. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Di sebuah lembah sunyi di utara Jawa Tengah, terdapat sebuah desa yang dikelilingi sawah dan kabut tebal setiap pagi. Penduduk menyebutnya Desa Pati, tanah yang dikenal tenang tapi menyimpan banyak kisah aneh. Disinilah, pada suatu malam yang tidak biasa, lahir seorang bayi yang kelak dikenal dengan nama Mbah Saridin, sosok yang akan mengguncang pandangan para ulama dan menggoyahkan batas antara iman dan kegilaan. Sejak kecil, Saridin sudah menunjukkan tanda-tanda berbeda. Saat anak-anak lain belajar mengaji di surau, ia justru duduk di pinggir sungai, berbicara sendiri pada air yang mengalir. Orang-orang desa menatap heran ketika air itu tiba-tiba berhenti mengalir, seolah mendengar perintahnya. "Anak ini tidak wajar," bisik seorang tetua. Tapi ibunya, seorang perempuan sederhana, hanya tersenyum dan berkata, "Air pun tunduk pada yang jujur hatinya." Ketika beranjak remaja, Saridin mulai berani menantang cara berpikir para guru agama di desanya. Ia sering bertanya dengan nada polos tapi menusuk, "Kalau Allah ada di mana-mana, mengapa kita mencarinya di tempat tertentu?" Pertanyaan itu membuat beberapa kiai marah, bahkan menuduhnya berani mempermainkan agama. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat justru terpikat oleh ketenangan wajahnya. Ia tak pernah membantah dengan keras, hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin mengenal Tuhan tanpa perantara." Suatu hari, seorang ulama dari Kudus datang ke Pati untuk berdakwah. Dalam pengajian besar di masjid, Saridin muncul di antara kerumunan, duduk di lantai paling belakang. Saat sang ulama menjelaskan hukum dan syariat dengan suara lantang, Saridin bertanya dengan lirih namun jelas terdengar, "Apakah orang yang belum mengenal huruf tapi mengenal cinta juga jauh dari Tuhan?" Masjid mendadak hening. Pertanyaan itu membuat sang ulama terdiam, lalu menjawab dengan nada tinggi, "Kau jangan mengacau. Ilmu tanpa syariat adalah sesat." Saridin berdiri pelan, menatap wajah ulama itu dengan mata yang tak menantang, tapi juga tak tunduk. "Kalau begitu, biarkan aku jadi orang sesat yang mencari Tuhan lewat kasih," ujarnya sambil meninggalkan masjid. Sejak malam itu namanya mulai dibicarakan. Ada yang menyebutnya wali nyeleneh, tapi tak sedikit pula yang menudingnya ulama sesat. Meski begitu hidupnya tetap sederhana. Ia tak pernah marah pada siapapun yang menghina. Ketika seseorang melempar lumpur ke bajunya, ia justru mengambil air dan mencuci kaki orang itu. "Kalau kau kotor, biar aku yang bersihkan," katanya lembut. Aksi itu membuat warga tertegun. Siapa yang mau mencuci kaki orang yang menghina dirinya? Sejak saat itu, perdebatan tentang dirinya makin membesar. Apakah dia orang bodoh atau justru orang suci yang menyamar dalam kelakuan aneh? Di malam yang lain, kabarnya seorang lelaki sakit keras datang ke rumahnya. Tanpa doa panjang, tanpa ayat yang terdengar, Saridin hanya menepuk dada lelaki itu dan berkata, "Tidurlah dengan damai." Anehnya, keesokan paginya lelaki itu sembuh total. Rumor pun menyebar. Mbah Saridin memiliki karomah, tapi caranya menyalurkan kekuatan tak seperti wali kebanyakan. Waktu berjalan,
Orang-orang mulai menyebut namanya di pasar, di surau, bahkan di pengadilan agama. Ia dianggap tantangan bagi tatanan lama, tapi juga cermin bagi mereka yang takut melihat diri sendiri. Disinilah awal mula sebuah kisah besar tentang Mbah Saridin, wali nyeleneh dari Pati, yang keberaniannya memahami Tuhan di luar batas kitab, akan mengubah cara orang memandang iman dan kesesatan untuk selama-lamanya. Ketenaran nama Mbah Saridin menyebar lebih cepat dari angin. Di pasar, orang membicarakan kelakuannya. Di surau, para santri berbisik pelan setiap kali namanya disebut. Ada yang kagum pada keberaniannya, ada pula yang menatap penuh benci. Bagi sebagian orang, ia adalah wali nyeleneh yang berbicara dengan bahasa hati. Namun bagi para kiai konservatif, ia hanyalah orang sesat yang menyesatkan umat. Suatu sore, di bawah pohon beringin besar di tepi desa, Saridin duduk dikelilingi beberapa murid muda. Mereka tak memanggilnya guru, hanya mbah. Ia menatap langit dan berkata pelan, "Ibadah bukanlah pada banyaknya gerakan, tapi pada keikhlasan rasa." Kalimat itu membuat salah satu murid bertanya, "Mbah, apakah itu berarti salat tak penting?" Saridin menatap tajam namun lembut. "Salat tetap penting, tapi jangan sampai kau menghadap kiblat sementara hatimu membelakangi Tuhan." Ucapannya mengalir seperti air, tapi menimbulkan gelombang di kalangan ulama. Mereka menilai ajaran itu menyesatkan karena bisa membuat orang meninggalkan syariat. Namun Saridin tak pernah bermaksud menghapus syariat. Ia hanya ingin menanamkan makna di baliknya. Baginya syariat adalah pintu, sementara hakikat adalah rumahnya. Tanpa pintu orang tak bisa masuk. Tapi tanpa rumah, untuk apa seseorang terus berdiri di depan pintu? Beberapa hari kemudian, seorang santri dari pesantren Kudus datang menemuinya. Santri itu muda, bersemangat dan ingin meluruskan Saridin. Dengan suara lantang ia berkata, "Engkau telah membuat banyak orang bingung. Ibadah itu jelas tertulis dalam kitab. Mengapa kau mengubahnya?" Saridin hanya tersenyum, lalu bertanya, "Apakah kau tahu rasa manisnya madu? Tentu, aku sering meminumnya. Kalau begitu, apakah kau bisa menjelaskan rasa manis itu pada orang yang belum pernah merasakannya?" Santri itu terdiam. Saridin melanjutkan, "Begitulah ilmu hakikat. Tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan." Kata-katanya menyebar seperti api di ladang kering. Orang-orang datang dari jauh untuk mendengarkan ceramahnya, bukan di masjid tapi di pinggir sawah, di bawah langit terbuka. Kadang ia berbicara sambil menanam padi, kadang sambil memberi makan ternak. Ia berkata, "Siapapun yang mencintai makhluk telah mencintai penciptanya." Bagi yang sederhana, ucapan itu menenangkan, tapi bagi yang berpegang kaku pada aturan, ucapannya adalah bencana. Suatu malam, beberapa ulama mengundangnya ke balai desa. Mereka ingin menguji pemahamannya. "Kau bilang Tuhan bisa ditemukan di mana saja," ujar salah satu kiai. "Kalau begitu, apakah Tuhan juga ada di lumpur?" Saridin menunduk, mengambil segenggam tanah basah, dan menjawab, "Ya, bahkan di dalam tanah yang kalian injak, Dia bersembunyi." Para kiai marah, menganggap jawabannya penghinaan. Tapi sebelum pergi, Saridin menatap mereka dengan tenang. "Aku tak mencari Tuhan di lumpur, tapi aku tak menolak jika Dia ingin menemuiku di sana." Sejak malam itu, berita tentang ajaran Mbah Saridin yang menentang arus menjadi bahan perdebatan di seluruh Pati. Ada yang mulai menulis surat tuduhan kepada para wali di Kudus agar Saridin diadili. Namun yang aneh, setiap kali mereka berencana menangkapnya, cuaca berubah. Langit yang cerah tiba-tiba digulung awan hitam. Angin berputar seperti menolak niat jahat itu. Masyarakat desa mulai takut tapi juga penasaran. Apakah ini kebetulan atau pertanda bahwa Mbah Saridin dilindungi oleh kekuatan yang lebih tinggi? Hari-hari berikutnya, setiap kata yang keluar dari mulut Saridin menjadi doa. Setiap langkahnya menjadi teka-teki. Ia tak lagi sekadar tokoh aneh, tapi bayangan yang membuat semua orang mempertanyakan keyakinan sendiri. Dan dari sinilah misteri Mbah Saridin baru benar-benar dimulai.
Pagi itu, Desa Pati diselimuti kabut tipis. Udara terasa berat seperti menahan sesuatu yang akan terjadi. Di tepi sawah, Mbah Saridin berjalan perlahan sambil membawa kendi air. Langkahnya tenang, wajahnya teduh, tapi pandangannya seolah menembus jauh ke dalam bumi. Seorang anak kecil berlari menghampirinya, napasnya tersengal. "Mbah, bapakku sakit, sudah berhari-hari tak sadarkan diri," katanya memohon. Saridin menatap anak itu dengan lembut. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Ia berjalan mengikuti anak itu ke rumah panggung di ujung desa. Di sana, seorang lelaki terbaring pucat, tubuhnya menggigil, dan napasnya tersisa setipis benang. Orang-orang sudah pasrah. Beberapa santri telah datang membaca ayat-ayat, namun kondisi lelaki itu tak juga membaik. Saridin duduk di samping ranjang, menatap wajah lelaki itu lama sekali. Lalu ia tersenyum kecil, menaruh kendi di tanah, dan menyentuh dada si sakit dengan ujung jarinya. "Tidurlah sebentar," katanya pelan. Tak ada doa yang terucap, tak ada ayat yang terdengar, hanya keheningan. Namun beberapa detik kemudian, lelaki itu menarik napas panjang, lalu membuka matanya. Semua orang di ruangan itu terdiam. Seorang kiai yang hadir segera berdiri. "Ini sihir, kau gunakan jin untuk memperdaya mereka," serunya marah. Tapi Saridin tak menjawab. Ia hanya menatap kiai itu dengan mata teduh dan berkata, "Kalau kesembuhan adalah tipu daya, maka biarlah aku jadi penipu yang menolong." Kata-kata itu menyebar seperti api. Dalam semalam, kabar tentang mukjizat Mbah Saridin menjalar ke seluruh desa. Ada yang memuji, menganggapnya wali dengan karomah luar biasa. Namun tak sedikit pula yang mengutuk, menyebutnya ulama sesat yang bermain dengan kekuatan jin. Di pasar, orang berdebat. Di surau, para ustaz saling berselisih pendapat. Semua ingin tahu, apa rahasia di balik kesembuhan itu. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang datang membawa air dari kendi Saridin dan meneteskan ke sawah yang kering. Ajaib, dalam semalam tanah itu lembab dan subur. Hal ini semakin memperkuat keyakinan sebagian orang bahwa Saridin bukan orang biasa. Tapi bagi yang menentangnya, itu hanyalah siasat iblis. Sunan Kudus yang mendengar kabar itu dari murid-muridnya, akhirnya mengutus seseorang untuk memanggil Saridin ke Kudus. "Uji dia dengan ilmu," kata Sunan Kudus tenang. "Jika benar dari Allah, ia akan rendah hati. Jika dari setan, kesombongannya akan terbuka." Namun Saridin tak datang memenuhi panggilan. Ia hanya menitip pesan, yang mencari kebenaran tak perlu datang ke rumah orang lain, karena rumah Tuhan ada di hati sendiri. Jawaban itu membuat sebagian orang kagum, tapi juga menimbulkan kemarahan di kalangan ulama. Mereka merasa ditantang. Bahkan ada yang bersumpah akan membongkar rahasia Saridin, apapun caranya. Di sisi lain, masyarakat desa mulai melihat hal-hal ganjil. Seekor sapi yang mati mendadak hidup kembali setelah Saridin lewat di dekatnya. Seorang wanita buta mengaku bisa melihat setelah tersentuh ujung jubahnya. Namun Saridin selalu menolak disebut wali. "Aku bukan siapa-siapa," katanya. "Hanya manusia yang sedang belajar melihat dengan mata hati." Malam itu angin bertiup kencang, membawa bau tanah basah dan suara jangkrik yang bergetar. Dari kejauhan tampak Saridin duduk sendirian di bawah beringin. Wajahnya diterangi cahaya bulan. Ia memejamkan mata, berbisik lirih, "Tuhan, mengapa mereka lebih percaya pada keajaiban daripada pada kasih?" Pertanyaan itu menggantung di udara, seakan menjadi awal dari badai besar yang akan datang. Sebab mulai saat itu nama Mbah Saridin tak lagi hanya disebut dengan kekaguman, tapi juga dengan ketakutan. Antara mukjizat dan tipu daya, batasnya semakin kabur. Dan dari sanalah benih konflik spiritual yang akan mengguncang Jawa mulai tumbuh. Setelah kabar tentang mukjizat Mbah Saridin menggema ke seluruh pelosok Jawa, berita itu akhirnya sampai ke telinga Sunan Kudus, seorang ulama besar yang disegani dan dihormati para wali. Banyak muridnya datang membawa cerita.
tentang lelaki dari Pati yang bisa menyembuhkan tanpa doa, menurunkan hujan tanpa azan, dan berbicara tentang Tuhan tanpa kitab. Sunan Kudus mendengarkan tanpa bereaksi. Di matanya setiap kisah adalah ujian, bukan untuk menilai orang lain tapi untuk menguji hatinya sendiri. Namun semakin banyak kabar datang, semakin besar rasa ingin tahunya. Jika benar lelaki itu memiliki cahaya, katanya perlahan, maka cahaya tak akan takut pada cahaya lain. Suatu hari, ia mengutus muridnya untuk memanggil Saridin datang ke Kudus. Pesannya sederhana, datanglah mari kita bicara tentang makna ibadah. Namun ketika utusan itu tiba di Pati, Saridin hanya tersenyum dan menjawab, aku sudah bicara dengan Tuhan setiap hari. Untuk apa aku berbicara dengan orang yang juga sedang mencarinya? Jawaban itu terdengar sombong di telinga sang utusan, tapi justru membuat Sunan Kudus makin penasaran. Akhirnya Sunan Kudus sendiri memutuskan untuk datang ke Pati. Perjalanan ditempuh dengan rombongan kecil, menyusuri jalan tanah yang berdebu. Ketika tiba, ia menemukan Saridin sedang duduk di bawah pohon beringin, menatap sawah yang menguning. Tak ada tanda keagungan, tak ada wibawa yang dibuat-buat. Hanya seorang lelaki sederhana dengan wajah tenang dan senyum samar. Sunan Kudus memberi salam. Saridin menjawab dengan sopan, lalu berdiri dan menunduk hormat. Tidak ada ketegangan, tapi udara terasa berat. Setelah duduk berhadapan, Sunan Kudus membuka pembicaraan. Engkau dikenal memiliki kelebihan, tapi banyak orang resah dengan ucapanmu. Katanya kau berkata bahwa Tuhan bisa dijumpai di mana saja, bahkan di tempat yang kotor. Saridin menatapnya lama. Apakah langit kotor karena debu bumi, Sunan? Sunan Kudus terdiam sesaat, lalu tersenyum. Jawabanmu indah, tapi berbahaya. Keindahan memang selalu menakutkan bagi yang belum siap, jawab Saridin lembut. Mereka berbincang lama, tapi bukan tentang hukum, melainkan tentang makna cinta kepada Tuhan. Sesekali angin berhembus membawa suara gamelan dari kejauhan, seolah alam ikut menyimak pertemuan dua manusia berilmu itu. Sunan Kudus berkata, aku ingin tahu bagaimana caramu mendekati Tuhan. Saridin menjawab, dengan tidak berjalan. Tidak berjalan? Ya, karena setiap langkah menjauhkan kita dari tempat yang sebenarnya tidak pernah kita tinggalkan. Sunan Kudus terdiam lama. Ia menatap wajah Saridin, mencoba membaca rahasia di balik kalimatnya. Ada kebijaksanaan, tapi juga keberanian yang bisa disalahartikan. Saridin, katanya akhirnya, kau mengingatkanku pada Siti Jenar. Saridin tersenyum. Kalau begitu, semoga aku bisa mengingatkanmu tentang dirimu sendiri. Sunan Kudus tertawa kecil, tapi dalam hatinya muncul tanda tanya yang berat. Ia tahu kata-kata seperti itu bisa membuat Saridin dianggap sesat oleh banyak orang. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang murni, jujur, dan tak bisa dipalsukan. Ketika sore menjelang, Sunan Kudus bangkit dan berkata, aku tak akan menilaimu, Saridin. Waktu yang akan berbicara. Saridin menjawab, dan semoga ketika waktu itu tiba, bukan aku yang diuji, tapi hati manusia yang menatapku. Mereka pun berpisah tanpa keputusan. Tapi sejak hari itu, langit Pati seakan berubah warna. Ada yang mengatakan pertemuan itu menandai awal dari ujian besar bagi para wali Jawa. Sebab setelah dua matahari bersinar di langit yang sama, selalu ada yang harus redup. Sejak pertemuan itu, Mbah Saridin tampak berbeda. Ia lebih sering diam menatap langit setiap senja seolah sedang membaca sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang desa memperhatikannya dengan heran. Ada yang bilang Saridin sedang bertobat. Ada pula yang yakin ia sedang bersiap menerima wahyu. Tak ada yang tahu pasti. Tapi setiap kali ia melangkah, udara terasa lebih berat dan suara alam seperti bergetar halus. Malam itu, langit Pati berwarna ungu keemasan, warna yang jarang muncul di langit Jawa. Angin berhenti bertiup, burung-burung yang biasanya berisik tiba-tiba diam.
Di rumah kayunya yang sederhana, Saridin duduk bersila di depan lampu minyak. Cahaya temaram memantulkan bayangan wajahnya di dinding bambu. Ia menutup mata, dan dalam keheningan yang dalam, terdengar suara samar. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. "Wahai Saridin," suara itu lembut tapi tegas. "Engkau telah menanam benih kebenaran, tapi benih itu tumbuh di tanah penuh batu." Saridin terdiam. Dalam batinnya, ia bertanya, "Siapakah engkau?" Suara itu menjawab, "Aku adalah nur yang melihat dari balik tirai. Jangan takut pada cercaan manusia, karena cercaan adalah ujian bagi yang telah mengenal cahaya." Tiba-tiba angin bertiup kencang dan lampu minyak padam. Dalam kegelapan, Saridin melihat sosok berjubah putih berdiri di depan pintu. Samar tapi bercahaya. Sosok itu tak berbicara, hanya menatapnya dengan mata yang bersinar lembut, lalu lenyap perlahan seiring suara azan subuh yang menggema dari kejauhan. Ketika pagi datang, Saridin bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengambil air dari kendi, lalu menyiram tanah di depan rumahnya. "Inilah tempat yang akan hidup," katanya pelan. Sejak hari itu, tanah yang disiraminya tak pernah kering, bahkan saat musim kemarau datang. Orang-orang menyebutnya sumber Saridin, dan banyak yang percaya airnya membawa berkah. Namun perubahan sikap Saridin membuat para ulama semakin resah. Ia tak lagi datang ke surau, tak menghadiri pengajian, dan jarang berbicara dengan siapapun. Tapi setiap kali ada warga yang kesusahan, ia tiba-tiba muncul. Ia menolong tanpa diminta, lalu pergi tanpa jejak. Seorang ibu bersaksi bahwa anaknya sembuh setelah Mbah Saridin hanya lewat di depan rumah. Seorang petani mengatakan, padi di sawahnya tetap tumbuh meski tak pernah disiram. Sunan Kudus yang mendengar kabar itu kembali gelisah. Dalam hatinya muncul campuran rasa kagum dan khawatir. Ilmu seperti ini bisa menjadi cahaya, tapi juga bisa menjadi api, gumamnya. Ia tahu Mbah Saridin bukan orang sembarangan, tapi cara Saridin menjalankan keyakinannya begitu bebas, tanpa batasan syariat yang jelas. Di malam ketujuh setelah mimpi itu, Saridin duduk di tepi sungai. Air mengalir tenang, memantulkan cahaya bulan yang bundar sempurna. Ia berbicara seolah kepada seseorang yang tak terlihat. "Tuhan, jika jalan yang kutempuh ini salah, maka biarkan aku tersesat di hadapan-Mu, bukan di hadapan manusia." Sejak malam itu, perilakunya menjadi semakin misterius. Kadang ia berbicara dengan pepohonan, kadang tertawa sendirian di tengah sawah. Tapi setiap kata yang ia ucapkan membuat pendengarnya menangis tanpa tahu sebabnya. Masyarakat mulai menyebutnya bukan lagi hanya wali nyeleneh, tapi juga orang yang diberi isyarat dari langit. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu sedang mendidih. Para kiai mulai berunding untuk mengadili Mbah Saridin secara terbuka. Mereka ingin memastikan apakah yang menyala di dalam dirinya adalah cahaya ilahi atau api kesesatan. Angin siang di Desa Pati terasa panas dan kering. Di langit awan menggumpal seperti menyimpan amarah. Di halaman surau kecil, sekelompok santri dari Kudus berkumpul. Wajah mereka tegang dan geram. Mereka datang bukan untuk belajar, melainkan untuk mengadili. Di tengah lingkaran itu berdiri seorang lelaki berwajah tenang dengan jubah lusuh dan mata yang lembut. "Mbah Saridin, engkau telah menipu rakyat," teriak seorang santri muda. "Engkau mengajarkan orang untuk meninggalkan salat dan berzikir dengan diam. Bukankah itu jalan orang sesat?" Saridin menatap mereka satu persatu tanpa membela diri. Lalu ia berkata perlahan, "Aku tidak melarang salat. Aku hanya mengingatkan agar manusia tidak sujud pada kebiasaan, tapi pada kesadaran." Kata-kata itu terdengar sederhana, namun menusuk. Beberapa santri berbisik dengan gusar, sementara yang lain menunduk, entah karena marah atau bingung. Seorang guru pesantren yang ikut hadir melangkah maju. "Kesadaran tidak cukup, Saridin. Agama ini punya aturan, punya batas, kau sudah melanggar garis itu." Saridin menunduk hormat. "Kalau garis itu memisahkan manusia dari cinta Tuhan, biarkan aku melangkah keluar darinya."
sorak kemarahan langsung pecah. Seorang santri menendang kendi air di dekat kakinya hingga pecah berantakan. Namun pecahan itu tak memercik ke arah Saridin, justru berhenti di depan kakinya, seolah ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Semua orang terdiam. Salah satu santri yang lebih tua berbisik, "Lihat, dia memakai sihir. Inilah bukti kesesatannya." Saridin mendengar, tapi hanya menatap langit. Kalau air enggan menyakitiku, itu karena ia mengenal asal penciptaannya, katanya tenang. Mungkin kalian pun akan mengenal asal kalian jika berhenti memukul tanah. Ucapannya membuat suasana semakin panas. Para santri ingin menangkapnya, tapi guru mereka menahan tangan. Biarkan, orang seperti dia tak perlu ditangkap. Biarkan Allah sendiri yang menyingkap siapa dia sebenarnya. Mereka pun pergi, meninggalkan Saridin sendirian di halaman yang kini dipenuhi pecahan kendi dan debu yang beterbangan. Malam harinya, suasana desa menjadi tak tenang. Di setiap rumah, orang membicarakan peristiwa siang itu. Ada yang marah karena Saridin dianggap menghina para ulama, tapi ada pula yang diam-diam merasa iba. Bagaimanapun, kata seorang ibu tua, tidak ada kata kasar yang keluar dari mulutnya. Orang yang tenang saat dihina biasanya menyimpan rahasia besar. Beberapa hari kemudian muncul kabar bahwa seorang santri yang menendang kendi tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya demam, matanya panas seperti bara. Ia mengigau menyebut nama Saridin berkali-kali. Kabar itu membuat seluruh pesantren gempar. Banyak yang yakin itu balasan, tapi Saridin justru datang menjenguknya. Ia duduk di sisi ranjang, menepuk dada santri itu, dan berdoa dalam diam. Tak sampai 1 jam, santri itu sadar dan menangis lalu mencium tangan Saridin. Namun ketika orang-orang ingin mengumumkan keajaiban itu, Saridin menatap mereka dan berkata tegas, "Jangan memujiku, aku bukan wali, aku hanya cermin. Jika kalian melihat cahaya, itu berarti cahaya itu berasal dari kalian sendiri." Kata-kata itu membuat sebagian orang menunduk, tapi tak semua percaya. Bagi sebagian santri, Mbah Saridin tetaplah wali nyeleneh yang melanggar garis kebenaran. Namun bagi rakyat desa, ia mulai tampak seperti sosok yang membawa kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu, langit kembali berubah. Petir menyambar di kejauhan, tapi tak ada hujan. Orang-orang mulai merasa badai bukan lagi di langit, tapi di hati mereka sendiri. Dan di tengah badai itu, nama Mbah Saridin mulai berubah dari sekadar kabar menjadi legenda hidup yang menakutkan sekaligus menenangkan. Musim kemarau di Pati tahun itu adalah yang paling panjang dalam ingatan orang-orang tua. Tanah merekah seperti kulit retak, sungai berubah jadi jalan debu, dan angin panas meniupkan keputusasaan ke setiap rumah. Daun-daun pisang kering menggantung seperti bendera kekalahan. Orang-orang mulai berdoa setiap malam, berharap langit tersentuh belas kasih Tuhan. Tapi hujan tak juga datang. Para kiai mengadakan istighosah di alun-alun. Ratusan warga berkumpul, membawa tikar dan kendi, berharap keajaiban. Mereka berdoa berjam-jam, membaca ayat dengan suara bergetar. Tapi langit tetap diam. Di antara kerumunan itu, tampak Mbah Saridin duduk di bawah pohon trembesi, jauh dari barisan doa. Ia hanya menatap langit tanpa bersuara. Seorang santri yang mengenalnya mendekat dengan nada sinis. "Mbah, kenapa tak ikut berdoa? Atau mungkin caramu beda lagi?" Saridin hanya tersenyum. "Doa bukan pada bibir, nak, tapi pada getar yang keluar dari hati. Kadang lidah terlalu bising hingga Tuhan tak sempat mendengar." Santri itu mendengus dan pergi. Tapi beberapa orang yang mendengar ucapannya mulai menoleh, penasaran. Saat sore menjelang, angin berubah arah. Aroma tanah kering bercampur dengan hawa asing yang tak biasa. Saridin berdiri, melangkah ke tengah alun-alun. Semua mata menatapnya. Seorang ulama menegurnya, "Jangan lancang, ini majelis suci." Tapi Saridin hanya mengangkat tangannya perlahan, bukan ke langit, tapi ke arah orang-orang. Ia berkata tenang, "Kalian sudah memanggil nama Tuhan berulang kali. Kini biarkan aku berdoa tanpa menyebut namanya.
agar kita tahu. Apakah kasih Tuhan butuh dipanggil dengan suara? Kalimat itu membuat suasana gempar. Sebagian marah, sebagian terdiam. Tapi sebelum ada yang bisa menghentikannya, Saridin menutup mata dan menghela napas panjang. Ia tak mengucapkan satu kata pun, hanya diam. Namun dari diam itu udara di sekitar tiba-tiba berubah. Awan yang tadi putih bersih mendadak menghitam. Angin dingin turun dari utara, menggoyang pohon-pohon. Petir menyambar di kejauhan, lalu hujan jatuh deras, tanpa satu kata doa yang terdengar. Orang-orang berteriak, sebagian bersujud, sebagian ketakutan. Para ulama kebingungan, tak tahu harus bersyukur atau waspada. Seorang kiai berkata keras, "Ini bukan rahmat, ini sihir." Tapi rakyat desa bersorak memuji. Mereka memeluk satu sama lain di bawah hujan yang akhirnya turun setelah sekian lama. Saridin menatap langit dan berkata, "Pelan, Tuhan tidak tuli. Kadang kita saja yang terlalu banyak bicara." Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan alun-alun yang kini berubah jadi lautan air dan air mata. Keesokan paginya, berita tentang doa Mbah Saridin yang tak menyebut nama Tuhan menyebar ke seluruh Jawa. Di Kudus, pesantren-pesantren berdebat sengit. Ada yang berkata, Saridin adalah wali makrifat yang menembus batas ibadah, tapi banyak juga yang menganggapnya ulama sesat yang mempermainkan agama. Sunan Kudus, yang mendengar kabar itu, hanya menghela napas panjang. Ia telah melewati batas yang bisa dijelaskan manusia, katanya. Tapi mungkin batas itu bukan untuk dihakimi, melainkan untuk dimengerti. Namun tidak semua orang sepandangan. Beberapa ulama memutuskan bahwa saatnya Mbah Saridin diadili secara terbuka. Mereka ingin menyingkap dari mana datangnya kekuatannya, dari langit atau dari kegelapan. Dan di balik langit yang kini kembali cerah, sebuah badai lain mulai terbentuk. Bukan badai hujan, melainkan badai manusia yang ingin menakar iman dengan logika. Suara kentongan bergema 3 kali di pagi buta, tanda bahwa akan ada musyawarah besar di Balai Kudus. Orang-orang dari berbagai desa berdatangan, ingin menyaksikan peristiwa yang jarang terjadi. Seorang manusia yang dianggap wali sekaligus sesat akan diadili oleh para ulama besar. Namanya disebut pelan di antara kerumunan, Mbah Saridin. Langit pagi itu berwarna kelabu, seperti ikut menahan napas. Di tengah halaman luas tikar digelar, kursi bambu disusun berderet. Di hadapan mimbar kecil, duduk para ulama terkemuka. Wajah mereka serius, sebagian khawatir, sebagian marah. Di sisi lain, Sunan Kudus hadir sebagai penengah. Suasana tegang, seolah angin pun enggan bergerak. Ketika Mbah Saridin tiba, ia datang tanpa pengawal, tanpa rombongan. Hanya berjalan kaki, membawa tongkat dari kayu tua. Pakaiannya sederhana, lusuh tapi bersih. Ia menunduk hormat kepada Sunan Kudus, lalu duduk bersila di atas tanah, tak di atas tikar. "Tanah tempatku dilahirkan," katanya pelan, "biarlah jadi saksi kebenaran yang tak bisa aku bela." Seorang ulama muda berdiri membacakan tuduhan. "Saridin bin Sastro, engkau dituduh menyesatkan umat dengan ucapan dan perbuatanmu. Engkau menolak menyebut nama Allah dalam doa. Engkau tak berjamaah di masjid. Engkau mengajarkan makna ibadah di luar syariat. Apakah engkau mengaku bersalah?" Saridin tersenyum tipis. "Bersalah? Aku bahkan tak tahu apa yang sedang kalian bela. Jika mencari kebenaran seharusnya kalian datang membawa hati, bukan surat tuduhan." Kata-katanya membuat beberapa kiai menatap tajam. "Jangan bermain kata," seru salah satunya. "Ucapkan syahadat di depan kami. Buktikan bahwa engkau masih beriman." Saridin memejamkan mata sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Kalimat itu sudah kuucapkan jauh sebelum lidahku belajar bicara. Kalian ingin mendengar suara, tapi Tuhan hanya mendengar getar." Kerumunan mulai berbisik. Ada yang tersentuh, ada yang marah. Seorang ulama tua memukul tongkatnya ke tanah. "Kau menghina syariat," katanya keras. Tapi sebelum suara itu sempat menggema, angin berhembus kencang dari arah timur. Tikar-tikar beterbangan.
lampu minyak padam, dan bau harum bunga Kamboja tiba-tiba memenuhi udara. Semua terdiam. Di tengah kekacauan itu, Sunan Kudus tetap duduk tenang, matanya memandangi Saridin. "Kau tahu kata-katamu bisa membuatmu dibenci," katanya lembut. Saridin mengangguk. Yang mencari kebenaran tak takut dibenci, Sunan, karena kebencian hanyalah tanda bahwa hati sedang terusik oleh sesuatu yang belum dimengerti. Sunan Kudus menunduk, menyembunyikan senyumnya yang samar. Tapi ia tak bisa melindungi Saridin selamanya. Para ulama sudah sepakat bahwa setelah sidang hari itu, Saridin harus diputuskan. Apakah dia wali nyeleneh yang membawa cahaya, atau ulama sesat yang menjerumuskan umat? Sebelum majelis berakhir, seorang ulama bertanya terakhir kali, "Jika kau benar mencintai Allah, tunjukkan mukjizatmu." Saridin menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Mukjizat terbesar bukan yang bisa kalian lihat, tapi ketika hati kalian berhenti menuduh, suasana hening, bahkan burung di pepohonan tak bersuara." Sunan Kudus berdiri dan berkata, "Cukup. Hari ini kita belum bisa memutuskan, Tuhan belum menyingkap tirainya." Mbah Saridin pun bangkit, menunduk hormat, lalu berjalan keluar dari balai. Tak ada yang berani menatapnya langsung. Langkahnya ringan, tapi meninggalkan jejak yang dalam di hati setiap orang. Hari itu, bukan hanya Mbah Saridin yang diadili, tapi juga iman manusia yang terbiasa menilai dari apa yang terlihat. Dan sejak pengadilan itu, misteri tentangnya tak lagi sekadar rumor. Ia berubah menjadi pertanyaan yang menggema di setiap langit Jawa. Apakah cahaya bisa tampak sesat bila terlalu terang bagi mata manusia? Setelah pengadilan itu, nama Mbah Saridin makin mengguncang tanah Jawa. Bagi sebagian orang, ia sudah melangkah terlalu jauh. Kalimat-kalimatnya dianggap menghina syariat, dan ketenangannya dipandang sebagai bentuk kesombongan. Akhirnya, keputusan diambil. Saridin harus ditangkap dan diadili ulang di hadapan rakyat. Pagi itu, beberapa santri dan penjaga datang ke rumahnya. Tapi saat mereka tiba, Saridin justru sedang menimba air di sumur. Wajahnya berseri seperti orang yang menunggu tamu. "Aku tahu kalian akan datang," katanya lembut. "Air pun telah memberitahuku." Mereka membelenggunya tanpa perlawanan, lalu menggiringnya ke alun-alun Kudus yang telah dipenuhi orang. Di sana panggung kayu sudah disiapkan. Seorang ulama berdiri di atas mimbar, membaca tuduhan panjang, menyebarkan ajaran sesat, mengaku mengetahui rahasia langit, dan menolak menyebut nama Allah dalam doa. Orang-orang berteriak mencemooh, sebagian melempar batu kecil, sebagian meludah ke arah tanah. Namun di tengah semua itu, Saridin hanya tertawa. Suaranya tenang, tidak gila, tapi seperti suara seseorang yang tahu sesuatu yang tak dimengerti manusia lain. "Kenapa kau tertawa?" bentak salah satu penjaga. Saridin menatapnya, senyum tak hilang dari wajahnya. "Aku tertawa karena kalian sedang menghukum air karena basah, menghukum api karena panas. Aku hanya menjalankan kodratku." Tawa itu membuat orang-orang bingung antara takut dan marah. Seorang santri maju dan mengikat tangan Saridin dengan tali. Tapi begitu tali itu ditarik, ia putus begitu saja, seperti terbakar dari dalam. Santri itu terkejut, mundur sambil berteriak, "Dia sihir!" Sunan Kudus yang hadir di barisan depan menatap dalam diam. Matanya menelusuri wajah Saridin, mencari tanda kesombongan. Tapi yang terlihat hanyalah ketenangan yang sulit dijelaskan. "Apa yang sebenarnya kau sembunyikan, Saridin?" tanya Sunan dengan suara berat. Saridin menjawab pelan, "Aku tidak menyembunyikan apapun, Sunan. Aku hanya terlalu jujur hingga dunia tak sanggup melihatnya." Hening kembali menyelimuti alun-alun. Langit yang tadinya terang berubah perlahan menjadi kelabu. Seekor burung gagak terbang rendah dan hinggap di tiang bendera, seolah ikut menyaksikan. Lalu dari dada Saridin tampak sinar lembut berpendar. Bukan terang yang menyilaukan, tapi cahaya hangat seperti nyala pelita. Orang-orang menahan napas. Salah satu ulama berusaha menutupi pandangan itu dengan sorban, tapi kainnya jatuh tanpa sebab.
Sinar itu perlahan meredup dan Saridin menunduk lagi. "Lihat," katanya tenang, "Tuhan tidak perlu aku bela. Ia hanya butuh disadari." Beberapa warga menangis, tapi sebagian tetap menuduhnya kafir. Mereka berteriak agar hukuman tetap dilanjutkan. Sunan Kudus berdiri dan mengangkat tangan. "Cukup, hari ini tidak ada hukuman. Siapapun yang berani menyentuhnya, menyentuh rahasia Tuhan sendiri." Kerumunan membisu. Hanya angin sore yang lewat membawa sisa aroma tanah basah. Saridin menatap orang-orang di hadapannya dan berkata, "Kalian boleh mengikat tubuhku, tapi tidak bisa mengikat makna yang hidup di dalam diriku." Ia lalu berbalik melangkah perlahan meninggalkan alun-alun. Tak ada yang berani menghalangi. Bahkan mereka yang tadi mencaci kini hanya menunduk. Setelah langkahnya hilang di tikungan, Sunan Kudus berbisik pelan kepada muridnya. Terkadang yang tampak sebagai tawa adalah tangisan yang tak bisa ditahan oleh manusia yang sudah melihat terlalu jauh. Sejak hari itu, tawa Mbah Saridin menjadi legenda. Suara yang membuat orang takut sekaligus tenteram. Sebagian menyebutnya tawa orang gila, sebagian menyebutnya tawa orang suci. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik tawa itu tersembunyi rahasia antara manusia dan Tuhan yang belum siap dijelaskan kepada dunia. Malam itu udara di Desa Pati terasa aneh. Tidak panas, tidak dingin, tapi seperti menahan sesuatu yang besar. Setelah kejadian di alun-alun, Mbah Saridin menghilang dari pandangan orang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun di sebuah malam purnama, seorang petani melihatnya berjalan sendirian ke arah hutan tua di utara desa. Tempat itu dikenal angker karena di sanalah berdiri makam kuno yang konon menjadi peristirahatan seorang wali sepuh yang telah lama dilupakan. Saridin berjalan perlahan, langkahnya nyaris tanpa suara. Setiap ranting yang patah, setiap desiran angin, seperti ikut menyapanya. Ia berhenti di depan makam itu. Batu nisan berlumut, dikelilingi akar pohon beringin yang melilit seperti urat bumi. Di bawah sinar bulan, makam itu tampak hidup, seolah bernafas bersama alam. Ia menunduk, menatap tanah, lalu berbisik, "Jika aku benar melangkah di jalanmu, maka tunjukkanlah arah, agar aku tidak tersesat oleh cahaya yang kubawa sendiri." Tak lama setelah itu, udara di sekelilingnya berubah. Angin berhenti, jangkrik membisu, dan dari balik kabut muncul sosok berjubah putih. Wajahnya tua, tapi memancarkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Sosok itu menatap Saridin dengan senyum samar. "Kau datang dengan hati yang terbakar oleh keraguan, Saridin," katanya pelan. "Tapi api itu bukan dosa. Api itu pertanda kau telah menyalakan pelita di dalam kegelapan." Saridin menatapnya penuh takzim. "Apakah engkau yang disebut orang sebagai wali sepuh penjaga tempat ini?" Sosok itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, "Nama tak penting bagi mereka yang sedang mencari yang tak bernama." Keduanya duduk berhadapan di bawah pohon beringin. Hening panjang di antara mereka sebelum wali sepuh berkata, "Engkau berjalan di jalan yang sama dengan para pencari makrifat. Tapi ingat, Saridin, semakin tinggi seseorang mendaki, semakin sepi jalan yang harus ditempuh." Saridin menunduk. "Aku tidak ingin jadi tinggi, aku hanya ingin dekat. Dekat tanpa paham bisa menjadi jauh," jawab sang wali. "Dan jauh yang dimengerti bisa lebih dekat dari yang disangka." Malam itu mereka berbincang tanpa suara. Kadang hanya pandangan mata yang berbicara. Dalam hening itu, Saridin merasa seolah waktu berhenti. Ia melihat dirinya sendiri dari luar. Seorang lelaki kecil yang mencari Tuhan di antara bisik daun dan tanah basah. Wali sepuh kemudian menepuk tanah makam pelan. "Disinilah letak ujianmu, Saridin. Kau akan diuji bukan oleh setan, tapi oleh manusia yang merasa menjadi malaikat. Jika kau bisa mencintai mereka sebagaimana kau mencintai Tuhan, maka rahasiamu akan terbuka." Sebelum Saridin sempat menjawab, sosok itu perlahan memudar, larut dalam kabut yang turun dari langit. Hanya suara lembut yang tertinggal. "Jangan takut pada kesepian, karena hanya yang sepi yang bisa mendengar bisik Tuhan dengan jelas."
Saridin berdiri, tubuhnya bergetar antara haru dan takut. Ia memandangi makam itu lama lalu bersujud. Ketika ia bangkit, fajar hampir tiba. Di sekitar makam, bunga kamboja mekar serentak. Meski tak ada pohon yang menanamnya, ia tersenyum pelan. Terima kasih guru yang tak menyebut nama. Sejak hari itu, Mbah Saridin tak lagi bicara banyak. Ia hanya menatap setiap orang dengan mata yang teduh, seolah melihat sesuatu di balik tubuh mereka. Bagi masyarakat, perubahan itu membuatnya semakin misterius. Tapi bagi dirinya sendiri, malam di tepi makam kuno itu menjadi titik awal. Saat di mana ilmu laduni yang selama ini tersembunyi mulai berbicara dari dalam dirinya. Beberapa pekan setelah pertemuannya di makam kuno, Mbah Saridin kembali muncul di desa. Namun kali ini, tatapan matanya berbeda, tenang, tapi dalam, seperti seseorang yang telah melihat hal yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang menyapanya dengan ragu. Ada rasa hormat tapi juga ketakutan yang samar. Suatu sore, kabar mengejutkan datang dari Kudus. Seorang ulama terkemuka yang dulu menjadi penentang keras ajaran Saridin ditemukan meninggal mendadak di serambi masjid. Tak ada tanda luka, hanya wajah yang menatap langit dengan senyum tenang. Namun rumor menyebar cepat. Itu karena Mbah Saridin, dia mengutuknya. Berita itu menyambar seluruh pati seperti petir di musim kemarau. Di pasar, orang berbisik sambil menunduk. Di surau, para santri membahasnya dengan nada gentar. Ada yang percaya kematian itu adalah balasan dari langit. Ada pula yang yakin itu hanyalah kebetulan. Tapi bagi mereka yang tak memahami, ketenangan Saridin setelah kabar itu justru menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Malam itu rumah Saridin didatangi sekelompok orang. Mereka membawa obor dan tongkat. Wajah-wajah mereka tegang. Seorang lelaki berteriak, "Kau bilang bukan sihir, tapi kenapa yang menentangmu selalu celaka?" Saridin keluar dengan langkah pelan, menatap mereka tanpa takut. "Kalian datang membawa api," katanya. "Tapi api itu bukan untukku. Itu api yang kalian nyalakan di dada sendiri." Ucapan itu malah membuat massa semakin marah. Mereka mengepung halaman rumahnya. Tapi tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Obor-obor padam serentak, dan dalam gelap itu terdengar suara gamelan lembut dari arah sungai. Padahal tak ada siapapun di sana. Orang-orang ketakutan dan bubar satu persatu. Keesokan harinya, beberapa dari mereka kembali menemui Saridin. Kali ini dengan kepala tertunduk. Mereka minta penjelasan. Saridin tersenyum lembut. "Kematian itu bukan kutukan," katanya pelan. "Itu undangan. Tuhan memanggil siapapun yang hatinya sudah tenang, bahkan sebelum waktunya tiba." Salah satu dari mereka bertanya, "Tapi kenapa semua yang memusuhimu mendapat musibah?" Saridin menatap mata orang itu lama. "Karena mereka memerangi cermin," jawabnya. Ketika seseorang menampar cermin, wajahnya sendiri yang terasa sakit. Jawaban itu tersebar luas. Bagi sebagian orang, itu bukti kebijaksanaan seorang wali nyeleneh. Namun bagi yang lain, itu bukti kesombongan seorang ulama sesat. Perdebatan pun pecah, bahkan para ulama besar pun terbelah. Sunan Kudus yang mendengar berita itu menatap langit lama sekali. "Ia sudah terlalu jauh," gumamnya. "Tapi mungkin bukan dia yang tersesat. Mungkin kita yang kehilangan peta untuk memahami jalannya." Di malam keempat setelah peristiwa itu, seorang murid Sunan Kudus bermimpi aneh. Ia melihat Saridin duduk di tengah cahaya, dikelilingi bayangan manusia yang menangis. Lalu suara lembut berbisik di telinganya, "Tidak ada kutukan di dunia ini, hanya penyingkapan terhadap apa yang sudah tertulis di hati manusia." Ketika pagi datang, murid itu segera pergi ke pati, tapi rumah Saridin sudah kosong. Hanya tersisa bekas bara api di halaman dan kendi air yang tetap penuh meski tak pernah diisi. Sejak hari itu, tak ada yang tahu di mana Mbah Saridin berada. Tapi setiap kali hujan turun tiba-tiba di tengah musim panas, orang-orang pati akan berkata pelan, "Mbah Saridin lewat." Dan kisahnya pun berubah dari desas-desus tentang kutukan menjadi tanda tentang penyingkapan.
bahwa kebenaran tak selalu datang dari langit dengan kilat dan guntur. Kadang ia turun pelan, dalam bentuk hujan yang membuat semua orang diam dan berpikir. Setelah badai fitnah itu, Mbah Saridin menghilang dari pandangan manusia. Tak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Sebagian bilang ia menuju utara, ke arah Laut Jawa. Sebagian lain bersumpah melihatnya berjalan ke gunung, membawa tongkat dan kendi kecil. Namun bagi mereka yang benar-benar mengenalnya, kepergian itu bukan pelarian, melainkan perjalanan pulang. Hari-hari berlalu, dan Pati kembali tenang. Tapi ada sesuatu yang berubah. Setiap malam, orang mendengar suara gamelan dari kejauhan, padahal tak ada yang bermain. Setiap fajar, embun di rumput terasa lebih dingin dan harum. Orang-orang berkata pelan, Saridin masih ada. Hanya saja ia tak mau lagi dilihat. Di sebuah lembah sunyi dekat perbukitan, Saridin membangun gubuk kecil dari bambu. Disitulah ia tinggal sendirian. Ia menanam padi, menimba air, dan berbicara dengan alam. Kadang ia duduk lama di tepi sungai, menatap arus yang tenang dan berbisik. Air tak pernah menentang, tapi ia selalu sampai ke laut. Dalam kesendiriannya, Saridin menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada santri yang menuduh, tidak ada kiai yang memerintah, hanya dirinya dan Tuhan. Ia mulai menulis kalimat-kalimat pendek di daun lontar, tapi tak satu pun bertahan lama. Setiap kali ia selesai menulis, angin datang dan menerbangkannya. Biarlah ajaranku tak tercatat, katanya, karena yang tercatat bisa disalahartikan. Namun kesunyian itu bukan tanpa ujian. Suatu malam hujan deras mengguyur hutan. Petir menyambar dekat pondoknya, membuat api kecil menyala di tanah. Saridin keluar, berdiri di tengah hujan sambil menatap langit. Jika kau ingin menghapusku, hapuslah seluruh diriku, jangan hanya pondokku, ucapnya. Tapi api itu padam tanpa meninggalkan bekas. Sejak malam itu ia tahu bahwa kesendirian bukan hukuman melainkan anugerah. Waktu berjalan, rambutnya memutih, jenggotnya memanjang. Setiap orang yang tersesat di hutan dan memanggil nama Tuhan dengan tulus, pasti menemukan jalan keluar. Dan di ujung jalan itu selalu ada jejak kaki Saridin. Seolah ia sengaja menuntun dari jauh tanpa menampakkan diri. Suatu hari seorang pemuda datang dari Kudus. Ia mengaku murid dari pesantren Sunan Kudus, ingin belajar tentang ilmu makrifat yang sesungguhnya. Ia menemukan Saridin sedang memancing di sungai. Guru, katanya ragu, aku ingin mengenal Tuhan sepertimu. Saridin menatap air lalu tersenyum. Kalau begitu, buang kailmu. Pemuda itu kebingungan. Tapi kalau kail dibuang, bagaimana aku menangkap ikan? Saridin menjawab, justru selama kau sibuk menangkap, kau tak pernah tahu rasa airnya. Pemuda itu diam, lalu menatap sungai. Untuk pertama kali, ia benar-benar melihat air, bukan hanya permukaannya. Dan di sana, ia menangis tanpa tahu kenapa. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang Saridin mulai hilang lagi. Tak ada yang melihatnya, tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi setiap kali angin bertiup dari arah hutan membawa aroma Kamboja dan suara lembut seperti doa, orang-orang tahu Mbah Saridin masih menjaga tanah ini, bukan dengan tubuhnya, tapi dengan hatinya. Kesendirian itu bukan akhir, melainkan pintu menuju keabadian, di mana seorang wali nyeleneh menemukan kedamaian dalam diamnya dan membiarkan dunia menilai sekehendaknya. Episode 14, Jejak Saridin di Tanah Pati. Setelah Mbah Saridin menghilang, hutan tempat ia bermeditasi menjadi sepi, tapi kesunyian itu tak benar-benar hampa. Setiap kali malam tiba, terdengar suara gamelan samar dari balik pepohonan, diiringi wangi Kamboja yang lembut. Orang-orang desa yang berani mendekat bersumpah, melihat bayangan seorang lelaki berjubah putih, duduk di tepi sungai, menatap air yang berkilau di bawah sinar bulan. Lama-lama tempat itu dikenal sebagai Sendang Saridin, sebuah sumber air kecil di tengah hutan yang tak pernah kering, meski kemarau panjang melanda. Airnya jernih, sejuk, dan memantulkan cahaya kehijauan setiap kali disentuh matahari.
Warga yang meminumnya sering merasa ringan, damai, dan tenang seolah beban hidup mereka hilang sejenak. Suatu hari seorang petani tua datang ke sana membawa kendi kosong. Ia ingin mengambil air untuk mengobati anaknya yang sakit keras. Tapi sebelum ia menimba, terdengar suara lembut dari arah pepohonan. Air ini bukan milik siapapun, tapi siapapun yang datang dengan niat tulus tak akan pulang dengan tangan kosong. Petani itu menoleh, tak ada siapapun di sana. Namun ketika ia menengok ke kendi, air sudah penuh dan berkilau. Ia pulang dengan mata berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, anaknya sembuh total. Berita itu menyebar cepat. Tak lama, warga dari berbagai desa mulai datang untuk mengambil air dari sendang itu. Mereka berziarah, menyalakan dupa, berdoa dalam diam. Tak ada ritual berlebihan, hanya keheningan dan rasa hormat. Dari situlah lahir keyakinan bahwa Mbah Saridin tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berganti bentuk, dari tubuh menjadi rahmat, dari kata-kata menjadi air. Namun tak semua percaya. Sebagian ulama masih menganggap segala kisah tentang Saridin hanyalah takhayul yang menyesatkan. Tapi waktu berjalan, dan kebencian pun perlahan dikalahkan oleh rasa ingin tahu. Beberapa kiai akhirnya datang sendiri untuk melihat sendang itu. Salah satunya menimba air, lalu membasuh wajah. Ia tak berkata apapun, tapi air matanya jatuh ke tanah, bercampur dengan air sendang. Sejak hari itu, pandangan terhadap wali nyeleneh dari Pati mulai berubah. Orang tak lagi menyebutnya ulama sesat, melainkan manusia yang melangkah terlalu jauh, melampaui batas pemahaman zamannya. Di langgar-langgar kecil, para guru mulai bercerita dengan nada lembut. Dulu ada seorang hamba yang mencari Tuhan dengan cara yang tak biasa. Ia dicaci, diusir, tapi kini namanya didoakan setiap kali hujan turun. Anak-anak tumbuh dengan kisah itu. Mereka mengenal nama Mbah Saridin bukan sebagai pemberontak agama, tapi sebagai simbol keberanian untuk mencari makna di balik syariat. Bahkan hingga kini, setiap bulan purnama, warga desa masih menaruh bunga di tepi sendang, tanpa sesajen, tanpa doa keras. Hanya diam, karena mereka percaya Saridin tak suka keramaian. Dan memang, ketika angin malam berhembus, sering terdengar suara lirih dari arah air. Jangan cari aku di makam, tapi di hatimu sendiri. Sejak saat itu, sendang Saridin di Pati menjadi saksi bisu bahwa ada kebenaran yang tak perlu dibuktikan dengan debat, dan ada cinta kepada Tuhan yang hanya bisa dirasakan dalam diam. Jejaknya tak tertulis di kitab, tapi terukir di tanah dan hati orang-orang yang masih menyebut namanya dengan hormat, meski dulu mereka pernah mengutuknya. Waktu terus berjalan dan kisah Mbah Saridin makin tenggelam di antara kabut sejarah. Namun bagi sebagian orang Pati, keberadaannya masih terasa. Setiap kali angin bertiup lembut di tengah malam, mereka percaya itu bukan sekadar hembusan alam, tapi napas seorang wali yang belum benar-benar pergi. Suatu pagi, seorang pemuda yang sedang mencari kayu di hutan menemukan secarik daun lontar di antara akar beringin besar. Daun itu tampak tua, tapi huruf-hurufnya masih jelas terbaca. Tulisan tangan di atasnya sederhana, namun terasa hidup. Jangan percaya pada kata-kataku, tapi rasakanlah niatku. Kabar penemuan itu menyebar cepat. Orang-orang berbondong-bondong datang melihatnya, membawa tafsir masing-masing. Ada yang bilang itu wasiat terakhir Mbah Saridin, ditulis sebelum ia benar-benar menghilang. Ada pula yang menyebut itu hanya pesan lama yang kebetulan ditemukan. Tapi tak satu pun yang berani mengabaikannya. Para ulama, santri, dan masyarakat mulai menafsir kalimat itu dengan cara yang berbeda. Bagi sebagian kiai, kalimat itu mengandung makna mendalam, bahwa iman sejati tidak diukur dari kata-kata, tapi dari niat dan perbuatan. Namun bagi sebagian lain, pesan itu justru dianggap berbahaya, seolah membenarkan kebebasan tanpa batas. Sunan Kudus yang saat itu sudah sangat sepuh, mendengar kabar itu dari muridnya. Ia meminta untuk dibacakan tulisan itu sekali lagi. Setelah mendengar, beliau menutup mata dan berkata lirih, "Kalimat itu bukan peringatan,
tapi undangan. Ia mengajak manusia berhenti menilai dan mulai merasakan. Lalu beliau menatap langit, meneteskan air mata yang sulit dijelaskan, antara haru dan kagum. Sementara itu, di Desa Pati banyak kejadian aneh terjadi setelah daun lontar itu ditemukan. Pada malam tertentu, sendang Saridin berkilau seperti disinari cahaya dari bawah tanah. Seekor burung gagak putih terbang mengitari pohon beringin tempat lontar itu ditemukan. Warga percaya itu tanda bahwa ruh Mbah Saridin sedang berkeliling, menjaga pesan terakhirnya agar tak disalahpahami. Beberapa hari kemudian, pemuda yang menemukan lontar itu bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Saridin duduk di tepi sungai, memandangi air yang mengalir tanpa henti. Wajahnya damai, matanya lembut. Ia berkata, air mengalir karena tak pernah ingin jadi laut, tapi karena ia ingin tetap bergerak. Begitulah niat harus terus berjalan walau tak terlihat. Saat pemuda itu terbangun, daun lontar di tangannya telah lenyap. Kabar itu membuat keheningan panjang di desa. Sejak saat itu, tak ada yang tahu lagi di mana tulisan asli Saridin berada. Namun kata-katanya hidup di ingatan orang-orang. Jangan percaya pada kata-kataku, tapi rasakanlah niatku. Kalimat itu menjadi semacam doa tanpa agama, mantera tanpa suara. Disampaikan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Orang yang membacanya merasa tenang, seolah disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bagi sebagian orang, wasiat itu adalah penyingkapan terakhir dari seorang wali yang memilih diam karena dunia terlalu bising. Tapi bagi yang lain, itu hanyalah pesan samar dari seorang manusia yang terlalu jujur dalam mencari Tuhan. Dan mungkin, seperti air yang terus mengalir tanpa henti, makna dari kata-kata Mbah Saridin itu akan terus hidup, berubah bentuk mengikuti hati siapapun yang membacanya. Karena dalam diamnya, ia masih berbicara bahwa kebenaran bukan untuk dipercaya, tapi untuk dirasakan. Ratusan tahun berlalu, tapi nama Mbah Saridin tak pernah benar-benar hilang. Di Desa Pati, di antara sawah dan pohon kelapa yang menua, berdiri sebuah makam sederhana. Tak ada nisan mewah, hanya batu tua yang tertutup lumut, dikelilingi dupa dan bunga segar yang selalu berganti setiap hari. Orang-orang datang dari jauh, dari Kudus, Jepara, Demak, bahkan dari luar Jawa, hanya untuk duduk diam di sana. Bagi sebagian peziarah, tempat itu adalah makam seorang wali. Bagi yang lain, itu hanyalah kuburan orang gila yang menentang ulama. Tapi entah mengapa, siapapun yang datang selalu pulang dengan hati lebih tenang. Ada aura damai yang tak bisa dijelaskan, seolah tanah di sekitar makam itu mengandung getaran doa yang tak henti-henti. Di malam tertentu, terutama saat bulan purnama, penduduk sering melihat cahaya lembut muncul di atas makam. Tidak menyilaukan, tapi hangat dan memantul seperti pelita di air. Sebagian percaya itu tanda bahwa ruh Saridin masih menjaga bumi Jawa. Sementara yang skeptis menganggapnya hanya pantulan sinar bulan di embun. Tapi apapun penjelasannya, tak ada yang berani mengingkari kedamaian yang terpancar dari tempat itu. Anak-anak di Pati tumbuh dengan cerita tentang wali nyeleneh yang berani menantang para kiai, tapi juga menyembuhkan orang dengan senyum. Orang tua mereka menceritakan kisahnya dengan nada lembut, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa mencari Tuhan tak selalu harus dengan cara yang sama. Suatu hari, seorang sejarawan datang meneliti makam itu. Ia mencatat semua cerita rakyat, mencoba membedakan fakta dan legenda. Tapi setelah berhari-hari di sana, ia menulis catatan terakhirnya yang singkat. Aku datang untuk mencari Mbah Saridin, tapi yang kutemukan adalah diriku sendiri. Kalimat itu menggambarkan segalanya, karena kisah Saridin bukan sekadar sejarah, ia adalah cermin. Cermin bagi manusia yang seringkali menilai sesuatu hanya dari apa yang tampak, tanpa melihat niat di baliknya. Di sisi lain, banyak ulama masa kini yang mulai menilai ulang pandangan lama. Mereka menyadari bahwa dalam setiap ucapan Saridin tersimpan pelajaran, bahwa iman bukan sekadar hafalan tapi pengalaman.
bahwa Tuhan tak butuh dibela dengan marah, tapi dikenali dengan kasih. Bahkan di zaman modern, ketika teknologi menggantikan doa dan logika menyingkirkan mistik, nama Mbah Saridin tetap disebut. Di media sosial, di buku sejarah, di film dan diskusi spiritual, ia muncul kembali sebagai simbol perlawanan terhadap dogma yang kaku. Sosok yang dulu dianggap sesat, kini dipandang sebagai guru yang terlalu jauh melihat masa depan spiritual manusia. Namun seperti semua misteri besar, tak ada jawaban pasti. Di antara para peziarah, sebagian masih berdebat. Apakah ia benar wali atau hanya manusia yang keliru memahami makna wahyu? Tapi di balik semua perbedaan itu, satu hal tak bisa disangkal, pesan Mbah Saridin masih hidup. Di makam itu, pada setiap malam sunyi, seseorang pasti membisikkan kalimat terakhirnya. Jangan percaya pada kata-kataku, tapi rasakanlah niatku. Dan di saat itulah daun-daun bergerak pelan, angin berhembus lembut, seolah menjawab doa yang tak diucapkan. Karena kisah Mbah Saridin bukan tentang benar atau salah. Ia tentang perjalanan seorang manusia yang berani menatap Tuhan tanpa perantara dan mengajarkan kita bahwa antara iman dan kesesatan ada ruang luas bernama pencarian. Dan ruang itu sampai hari ini tetap terbuka. Tempat di mana misteri Mbah Saridin akan terus hidup tanpa akhir.